Bapak dan Ibu di usia 60 tahun ke atas, banyak dari kita mulai bertanya dalam hati, di mana sebenarnya tempat paling aman untuk menyimpan uang saya? Pertanyaan ini bukan soal ingin kaya, melainkan tentang ingin hidup lebih tenang. Setelah puluhan tahun bekerja dan berjuang, yang kita cari sekarang adalah rasa aman, kemudahan, dan ketenangan batin ketika memikirkan masa depan. Banyak lansia masih menyimpan hampir seluruh uangnya di bank karena itulah yang diajarkan sejak muda. Namun zaman telah berubah. Biaya hidup meningkat, sistem semakin rumit, dan kebutuhan di usia senja sangat berbeda. Di titik ini, kita perlu berpikir ulang apakah satu tempat saja sudah cukup aman untuk seluruh hasil jerih payah hidup kita. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya menyapa dengan hangat. Bapak dan Ibu sedang menyimak dari mana hari ini? Apakah dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri? Silakan tuliskan di kolom komentar. Anggap saja kita sedang duduk bersama, berbagi cerita tentang bagaimana menjaga keamanan dan ketenangan finansial di usia senja. Saya teringat seorang bapak berusia 68 tahun yang pernah berkata, "Uang saya banyak di bank, tapi hati saya tetap gelisah." Ia khawatir tentang perubahan aturan, biaya, dan kemudahan akses. Dari situ kita belajar bahwa rasa aman tidak hanya datang dari tempat menyimpan uang, tetapi dari pemahaman dan pengelolaan yang bijak. Di usia senja, kita tidak lagi mengejar keuntungan besar. Yang kita cari adalah stabilitas dan kemudahan. Kita ingin bisa mengakses uang saat dibutuhkan, melindunginya dari risiko, dan memastikan bahwa ia benar-benar mendukung kualitas hidup kita, bukan justru menjadi sumber stres. Dalam video ini, kita akan membahas 8 tempat teraman menyimpan uang selain bank di usia 60+, agar hidup bisa dijalani dengan lebih tenang dan bahagia. Semua akan dijelaskan dengan bahasa yang sederhana dan realistis, sehingga Bapak dan Ibu bisa memilih mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing. Bapak dan Ibu, tempat pertama yang sering menjadi pilihan aman selain bank di usia 60+ adalah emas fisik. Sejak dulu, emas dikenal sebagai penyimpan nilai yang kuat. Ia tidak bergantung pada satu negara atau satu sistem. Ketika nilai uang turun karena inflasi, emas cenderung mempertahankan atau bahkan meningkatkan nilainya. Inilah yang membuat banyak lansia merasa lebih tenang menyimpan sebagian kekayaannya dalam bentuk emas. Di usia senja, kita membutuhkan sesuatu yang stabil. Emas memberikan rasa aman karena bisa dilihat, dipegang, dan disimpan sendiri. Berbeda dengan angka di layar, emas adalah benda nyata. Saat terjadi gejolak ekonomi atau perubahan kebijakan, emas tetap bernilai. Inilah mengapa banyak orang tua merasa lebih tenang ketika memiliki emas di tangan mereka. Saya teringat seorang ibu berusia 72 tahun, yang menyimpan sebagian uangnya dalam bentuk emas kecil-kecilan. Ia berkata, "Kalau saya pegang emas, hati saya lebih tenang." Ketika ia membutuhkan biaya kesehatan, ia bisa menjual sebagian emasnya dengan mudah, tanpa harus berurusan dengan banyak prosedur. Bagi lansia, kemudahan seperti ini sangat berarti. Emas juga relatif mudah dicairkan. Toko emas ada di mana-mana, dan harganya transparan. Kita tidak perlu menunggu lama atau mengurus banyak dokumen. Di usia senja, kemudahan ini mengurangi stres dan memberi rasa kontrol atas keuangan sendiri. Namun, seperti semua hal, emas juga perlu disimpan dengan aman. Gunakan berangkas kecil di rumah atau tempat yang benar-benar kita percayai. Jangan menyimpan semuanya di satu tempat. Dengan cara ini, emas bisa menjadi pelindung nilai yang kuat tanpa menimbulkan rasa was-was. Sebelum kita lanjut ke tempat berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu pernah menyimpan emas atau tertarik melakukannya, silakan tuliskan di kolom komentar. Berbagi pengalaman sederhana bisa membantu sesama lansia merasa lebih yakin dan tenang dalam mengelola uangnya. Bapak dan Ibu, tempat kedua yang sering menjadi pilihan aman untuk menyimpan nilai kekayaan di usia 60+ adalah properti kecil, seperti rumah kontrakan, kos sederhana, atau tanah kafling kecil. Properti bukan hanya soal nilai jual, tetapi juga tentang rasa aman. Ketika kita memiliki tempat yang nyata dan tidak bisa hilang begitu saja, hati terasa lebih tenang. Di usia senja, memiliki properti memberi dua manfaat sekaligus. Pertama, ia melindungi nilai uang dari inflasi. Kedua, ia bisa menghasilkan pemasukan rutin dari sewa.
Uang sewa bulanan, meski tidak besar, sangat membantu menambah rasa aman dan kemandirian finansial. Ini jauh lebih menenangkan daripada hanya melihat angka di rekening yang perlahan tergerus biaya hidup. Saya teringat seorang bapak berusia 70 tahun yang memiliki satu rumah kontrakan kecil. Ia tidak kaya, tetapi setiap bulan ia menerima uang sewa yang cukup untuk menutup biaya listrik dan obat-obatan. Ia berkata, "Saya tidur lebih nyenyak karena tahu ada pemasukan tetap." Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya aliran uang yang stabil di usia senja. Properti juga memberi rasa kepemilikan yang kuat. Berbeda dengan uang di bank, tanah dan bangunan tidak bisa dibekukan atau dipotong biaya. Kita bisa melihatnya, mengunjungi dan merawatnya. Rasa ini memberi ketenangan batin yang tidak bisa digantikan oleh sistem apapun. Tentu properti juga perlu dikelola dengan bijak. Pilih yang sederhana dan mudah dirawat. Jangan memaksakan diri membeli yang terlalu besar atau rumit. Di usia senja, kemudahan dan kestabilan jauh lebih penting daripada ambisi besar. Dengan memiliki properti kecil yang dikelola dengan tenang, kita bukan hanya menyimpan uang, tetapi juga menciptakan sumber ketenangan dan keberlanjutan hidup. Itulah sebabnya banyak lansia merasa lebih aman ketika memiliki aset nyata yang berdiri kokoh. Bapak dan Ibu, tempat ketiga yang penting untuk menyimpan sebagian uang di usia 60 plus adalah uang tunai di rumah. Banyak orang menganggap uang tunai kuno, tetapi bagi lansia, ia adalah penyelamat di saat-saat darurat. Ketika listrik mati, sistem perbankan bermasalah, atau kita harus segera ke dokter. Uang tunai memberi kemudahan dan ketenangan yang tidak tergantikan. Di usia senja, waktu dan tenaga sangat berharga. Kita tidak ingin repot mencari ATM atau menunggu proses transfer saat kondisi darurat. Dengan memiliki sejumlah uang tunai yang tersimpan rapi dan aman di rumah, kita bisa bertindak cepat tanpa panik. Ini bukan soal tidak percaya pada sistem, tetapi soal kesiapan menghadapi kenyataan. Saya teringat seorang nenek berusia 75 tahun yang harus segera ke rumah sakit pada malam hari. Kartu ATM-nya bermasalah, tetapi ia memiliki uang tunai di rumah. Ia berkata, "Kalau tidak ada uang tunai, saya bisa terlambat ditangani." Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya kesiapan sederhana ini. Tentu, uang tunai perlu disimpan dengan aman. Gunakan tempat tersembunyi, kotak khusus atau brankas kecil. Jangan simpan terlalu banyak di satu tempat, dan beritahu satu orang terpercaya agar tidak hilang jika terjadi sesuatu. Dengan pengaturan yang bijak, uang tunai menjadi alat perlindungan, bukan sumber kekhawatiran. Uang tunai juga memberi rasa kontrol. Kita bisa melihat dan memegangnya, sehingga lebih mudah mengatur pengeluaran. Di usia senja, rasa kontrol ini sangat membantu menjaga ketenangan pikiran. Sebelum kita lanjut ke tempat berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu merasa lebih tenang memiliki sedikit uang tunai di rumah, silakan tuliskan di kolom komentar. Berbagi kebiasaan kecil ini bisa membantu lansia lain merasa lebih siap menghadapi situasi tak terduga. Bapak dan Ibu, tempat keempat yang bisa menjadi alternatif aman selain bank di usia 60 plus adalah koperasi atau lembaga simpan pinjam yang terpercaya. Banyak koperasi yang dikelola dengan baik dan lebih dekat dengan anggotanya dibanding bank besar. Di sana, kita tidak hanya menjadi nomor rekening, tetapi anggota yang dikenal dan dihargai. Di usia senja, rasa kedekatan dan kepercayaan sangat penting. Koperasi seringkali memberikan layanan yang lebih manusiawi. Kita bisa bertanya langsung, berdiskusi, dan memahami dengan jelas bagaimana uang kita dikelola. Ini memberi ketenangan yang tidak selalu kita dapatkan di sistem perbankan yang kaku. Saya teringat seorang bapak berusia 66 tahun yang menyimpan sebagian uangnya di koperasi desa. Ia berkata, "Saya kenal pengurusnya, jadi saya lebih tenang." Ketika ia membutuhkan dana, prosesnya cepat dan tidak rumit. Kisah ini menunjukkan bahwa hubungan personal bisa menjadi sumber rasa aman yang besar. Tentu, tidak semua koperasi sama. Penting untuk memilih yang memiliki reputasi baik, laporan keuangan yang jelas, dan pengawasan yang memadai. Jangan tergiur imbal hasil yang terlalu tinggi. Di usia senja, keselamatan jauh lebih penting daripada keuntungan besar. Koperasi yang sehat bisa menjadi tempat yang baik untuk menyimpan sebagian dana. Selain aman, kita juga ikut membantu ekonomi lokal dan sesama anggota.
Ini memberi rasa kebersamaan yang menenangkan hati. Dengan memilih koperasi yang tepat, kita tidak hanya menyimpan uang, tetapi juga membangun jaringan kepercayaan. Di usia tua, kepercayaan dan kedekatan seringkali lebih berharga daripada angka yang besar di rekening. Bapak dan Ibu, tempat kelima yang patut dipertimbangkan di usia 60 plus adalah asuransi dana pensiun atau produk anuitas. Produk ini dirancang untuk memberikan penghasilan rutin selama kita hidup. Bagi banyak lansia, menerima pemasukan bulanan yang stabil jauh lebih menenangkan daripada menyimpan uang besar yang bisa habis jika tidak dikelola dengan baik. Di usia senja, kepastian lebih penting daripada potensi keuntungan. Dengan anuitas, kita menukar sebagian uang kita dengan janji pembayaran rutin dari perusahaan asuransi. Ini seperti memiliki gaji setiap bulan, meskipun kita sudah tidak bekerja. Rasa aman inilah yang membuat banyak orang tua merasa lebih tenang menghadapi hari-hari ke depan. Saya teringat seorang ibu berusia 70 tahun yang membeli produk anuitas sederhana. Setiap bulan ia menerima uang yang cukup untuk kebutuhan pokoknya. Ia berkata, "Saya tidak lagi takut uang saya habis tiba-tiba." Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya aliran uang yang teratur bagi ketenangan batin di usia senja. Tentu produk ini perlu dipilih dengan hati-hati. Pilih perusahaan yang terpercaya dan pahami dengan jelas syarat serta manfaatnya. Jangan terburu-buru. Mintalah penjelasan sampai benar-benar mengerti. Di usia senja, kejelasan adalah bagian dari keamanan. Asuransi dana pensiun bukan untuk mencari untung besar, tetapi untuk menciptakan kepastian. Dengan adanya pemasukan rutin, kita bisa mengatur pengeluaran dengan lebih tenang dan tidak mudah panik saat menghadapi biaya tak terduga. Sebelum kita lanjut ke tempat berikutnya, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu pernah mendengar atau menggunakan produk dana pensiun, silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa membantu lansia lain membuat keputusan yang lebih tenang dan bijak. Bapak dan Ibu, tempat keenam yang bisa menjadi pilihan aman untuk menyimpan uang di usia 60 plus adalah investasi pendapatan tetap yang relatif stabil, seperti surat utang negara atau reksadana pasar uang yang konservatif. Produk-produk ini tidak dirancang untuk mengejar keuntungan besar, melainkan untuk menjaga nilai uang dan memberikan imbal hasil yang tenang dan teratur. Di usia senja, kita tidak membutuhkan fluktuasi yang tajam. Yang kita butuhkan adalah kestabilan. Ketika uang kita ditempatkan pada instrumen yang risikonya rendah dan dikelola secara profesional, hati terasa lebih tenang. Kita tahu bahwa uang tersebut bekerja pelan-pelan, tanpa kejutan besar yang bisa membuat kita stres. Saya teringat seorang bapak berusia 69 tahun yang memindahkan sebagian tabungannya ke surat utang negara retail. Setiap bulan ia menerima kupon kecil yang membantu menambah biaya hidup. Ia berkata, "Saya tidak ingin untung besar, saya ingin tidur nyenyak." Kalimat ini menggambarkan tujuan utama investasi di usia senja. Keunggulan investasi pendapatan tetap adalah transparansi dan keteraturan. Kita tahu kapan bunga dibayar dan berapa jumlahnya. Ini memudahkan perencanaan keuangan. Berbeda dengan investasi yang naik turun tajam, jenis ini memberi rasa aman yang lebih cocok bagi lansia. Namun seperti semua pilihan keuangan, penting untuk memahami produknya. Pilih yang resmi, diawasi, dan memiliki reputasi baik. Jangan tergoda janji imbal hasil tinggi yang tidak masuk akal. Di usia senja, kehati-hatian adalah kunci. Dengan menempatkan sebagian uang pada investasi pendapatan tetap yang aman, kita menciptakan lapisan perlindungan tambahan. Uang kita tidak hanya diam, tetapi juga bekerja dengan cara yang tenang, membantu kita menjalani hari-hari dengan lebih yakin dan lebih damai. Bapak dan Ibu, tempat ketujuh yang sering menjadi pilihan aman bagi lansia adalah tabungan berjangka atau simpanan khusus yang dirancang untuk orang tua. Produk ini biasanya menawarkan bunga sedikit lebih tinggi daripada tabungan biasa, tetapi tetap menjaga likuiditas dan keamanan. Bagi banyak lansia, ini adalah jalan tengah antara menyimpan uang dan tetap mendapatkan sedikit hasil. Di usia senja, memiliki dana yang terkunci untuk jangka waktu tertentu justru bisa menenangkan. Kita tidak mudah tergoda untuk mengambilnya untuk keperluan yang tidak penting. Ketika ada rencana besar seperti biaya kesehatan atau perbaikan rumah, tabungan berjangka membantu kita menyiapkan dana dengan lebih disiplin. Saya teringat seorang ibu berusia 67 tahun yang membuka tabungan berjangka khusus lansia.
Setiap bulan ia menyisihkan sedikit dari pensiunnya. Ketika ia harus menjalani perawatan gigi besar, dana itu siap digunakan. Ia berkata, "Saya merasa lebih siap menghadapi apapun." Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya persiapan yang teratur. Keunggulan produk ini adalah kesederhanaannya. Tidak perlu memantau pasar atau memahami istilah rumit. Kita hanya perlu menyimpan dan menunggu jatuh tempo. Di usia senja, kesederhanaan ini mengurangi stres dan kebingungan. Tentu kita perlu memilih lembaga yang terpercaya dan memahami syaratnya. Jangan terjebak pada bunga tinggi yang disertai risiko tersembunyi. Tujuan utama kita adalah keamanan dan ketenangan, bukan mengejar angka besar. Sebelum kita lanjut ke tempat terakhir, izinkan saya mengajak dengan hangat. Jika Bapak dan Ibu pernah menggunakan tabungan berjangka atau produk khusus lansia, silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Cerita Anda bisa membantu banyak orang tua lain membuat pilihan yang lebih bijak dan tenang. Bapak dan Ibu, tempat ke-8 yang sering dilupakan tetapi sangat penting di usia 60+ adalah membagi simpanan ke beberapa tempat yang aman. Banyak orang menyimpan seluruh uangnya di satu tempat karena merasa lebih mudah. Padahal, justru cara ini meningkatkan risiko. Jika satu tempat bermasalah, seluruh tabungan bisa terganggu sekaligus. Di usia senja, kita tidak ingin menghadapi kejutan besar. Dengan menyebar uang ke beberapa tempat, seperti sebagian di emas, sebagian di properti kecil, sebagian di koperasi, dan sebagian di produk keuangan yang aman, kita menciptakan jaring pengaman. Jika satu sumber terganggu, yang lain masih bisa menopang kebutuhan hidup kita. Saya teringat seorang bapak berusia 71 tahun yang dulu menyimpan semua uangnya di satu rekening. Ketika terjadi masalah teknis, ia panik karena tidak bisa mengakses uangnya. Setelah itu, ia mulai membagi simpanannya. Ia berkata, "Sekarang saya lebih tenang karena tidak bergantung pada satu pintu saja." Kisah ini menunjukkan betapa pentingnya diversifikasi sederhana di usia senja. Membagi simpanan juga membantu kita mengatur pengeluaran. Uang untuk kebutuhan sehari-hari bisa disimpan di tempat yang mudah diakses, sementara dana darurat atau jangka panjang disimpan di tempat yang lebih aman. Ini membuat kita lebih disiplin dan tidak mudah menghabiskan semuanya sekaligus. Di usia senja, kesederhanaan dan keteraturan membawa ketenangan. Dengan membagi simpanan secara bijak, kita tidak hanya melindungi uang, tetapi juga melindungi pikiran dari rasa cemas berlebihan. Kita tahu bahwa ada beberapa sumber yang siap menopang kita. Strategi ini tidak membutuhkan keahlian rumit. Ia hanya membutuhkan niat untuk lebih berhati-hati dan berpikir jangka panjang. Dengan cara ini, uang yang kita kumpulkan sepanjang hidup bisa benar-benar menjadi penopang ketenangan dan kebahagiaan di usia senja. Bapak dan Ibu, dari seluruh pembahasan ini kita belajar bahwa menyimpan uang di usia 60+ bukanlah soal mencari keuntungan besar, melainkan soal menciptakan rasa aman dan ketenangan. Kita telah melihat 8 pilihan, mulai dari emas fisik, properti kecil, uang tunai darurat, koperasi terpercaya, dana pensiun atau anuitas, investasi pendapatan tetap, tabungan berjangka, hingga membagi simpanan ke beberapa tempat. Semua ini bukan untuk membuat hidup rumit, tetapi untuk membuatnya lebih stabil. Setiap pilihan memiliki peran masing-masing. Ada yang menjaga nilai uang dari inflasi, ada yang memberi pemasukan rutin, dan ada yang memberikan kemudahan saat darurat. Ketika kita menggabungkan beberapa di antaranya, kita menciptakan sistem sederhana yang melindungi hasil kerja keras kita sepanjang hidup. Di usia senja, sistem seperti ini jauh lebih menenangkan daripada menggantungkan segalanya pada satu tempat saja. Saya teringat seorang ibu yang dulu sangat cemas memikirkan masa depan. Setelah ia mulai membagi simpanannya dan memilih beberapa tempat yang aman, kecemasannya berkurang. Ia berkata, "Sekarang saya merasa lebih siap menghadapi apapun." Kisah ini menunjukkan bahwa pengelolaan yang bijak membawa ketenangan yang nyata. Ketenangan finansial bukan berarti kita tidak pernah menghadapi masalah, tetapi berarti kita lebih siap menghadapinya. Dengan uang yang dikelola secara hati-hati, kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting di usia senja, kesehatan, keluarga, dan kebahagiaan sederhana setiap hari. Semoga video ini membantu Bapak dan Ibu melihat bahwa ada banyak cara untuk melindungi diri dan hasil jerih payah kita. Dengan sedikit perencanaan dan sikap bijak, usia senja bisa dijalani dengan lebih tenang,
lebih aman, dan lebih bahagia. Dan jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan tetap bersama kami di Kesehatan Lansia TV. Di sini kita berbagi cara-cara sederhana untuk menjalani usia senja dengan lebih sehat, lebih aman, dan lebih damai. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga setiap hari Anda selalu dipenuhi rasa tenang dan rasa cukup